Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freda Salam Muhammad dan rekan saya Indra Abdullah Wahid. Di sini kami akan mewawancarai pemilik dari toko grosir untuk bertujuan memenuhi tugas dari ekonomi manajerial. Sebelumnya mohon maaf Pak, mau waktunya awal-awal mewawancarai Bapak ya. Langsung saja Pak ya, oleh pertanyaan yang pertama. Bagaimana awal mulanya Bapak bisa terpikirkan untuk menjalankan usaha ini? Awal mulanya saya lebih ke banyaknya pendatang ke daerah saya ya, banyaknya pendatang ke daerah saya. Nah dari situ saya berinisiatif untuk membuka toko grosir ini, bertujuan supaya mereka juga belanja gak terlalu jauh lah, mungkin seperti itu. Pemasaran seperti apa yang Bapak lakukan terhadap toko ini hingga bertahan sampai sekarang? Untuk pemasaran sih saya nggak ada pemasaran khusus Mas, jadi hanya dari mulut ke mulut nih, dari mulut ke mulut. Konsumen juga merasa puas lah dengan toko kita. Setelah puas ya, mereka tuh lebih ke tetangganya, ke keluarganya nih, belanja di sana aja gitu. Jadi ya pada balik lagi ke saya Mas. Iya. Bagaimana cara Bapak menangani saat terjadinya fluktuasi penjualan atau misalkan naik turunnya harga secara drastis? Untuk naik turun harga ya, mungkin sih lebih ke naik harga ya. Di saat naik harga ya saya juga gak mau nih naik juga harga. Cuman alhamdulillahnya tuh konsumen kita mengerti lah. Soalnya gak mungkin juga nih saya harga naik nih, saya malah turunin, gak mungkin juga kan. Iya. Menurut Bapak ya, apakah sistem pencatatan keuangan itu penting Pak? Sistem pencatatan keuangan sangat penting Mas. Iya. Yang dilakukan di toko ini untuk pencatatan keuangan itu yang bagaimana? Mungkin sih lebih ke keluar masuk barang catat. Nah kemudian ada beberapa mungkin sih pemantauan barang keluar ada berapa nih, barang masuk ada berapa nih, baru di situ ditotalin. Ya biasanya dilakukan setiap sebulan sekali atau gimana itu? Gak nentu juga Mas, gak nentu. Kadang sebulan sekali, kadang lebih. Iya. Dalam menjalankan usaha ini, apakah Bapak membutuhkan karyawan? Sangat butuh Mas. Bagaimana penilaian Bapak terhadap hubungan antara kinerja karyawan dengan produktivitas pelayanan di toko ini? Itu sangat berpengaruh juga Mas. Di saat toko lagi rame nih, karyawan, dengan adanya karyawan itu sangat membantu lah. Terus apakah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk memastikan karyawan berkontribusi secara aktif di toko ini? Kalau langkah-langkah khusus ya gak ada Mas, cuman lebih ke pemantauan aja nih. Contoh toko lagi rame ya kita ke karyawan nih, yuk lebih sigap lagi gitu. Adakah pelatihan atau pengembangan karyawan ditetapkan untuk meningkatkan kinerja mereka Pak? Kalau pelatihan sih di saya gak ada Mas ya. Cuman hanya mungkin pas awal masuk lebih ke pengenalan aja. Kamu kerjanya seperti ini. Bagaimana mengelola komunikasi dan kolaborasi antara karyawan untuk mendukung produktivitas pelayanan? Untuk mendukung produktivitas pelayanan sih saya lebih ke gimana caranya nih bikin tempat kerja dia senyaman mungkin, se-enjoy mungkin gitu. Bagaimana memastikan karyawan merasa termotivasi dan bersemangat untuk bekerja dengan baik? Ya seperti yang saya tadi bilang ya. Jadi di saat tempat kerja nyaman, enjoy, secara tidak langsung mereka juga pasti lebih termotivasi, lebih nyaman, lebih santai. Jadi intinya mereka bekerja tapi beban gak terlalu gitu.
Apakah evaluasi kinerja karyawan dilakukan secara teratur, Pak? Kalau teratur sih di saya tidak, Mas. Iya. Cuman dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin ada. Apakah pengukuran produktivitas dilakukan secara spesifik, misal melalui penjualan per jam gitu Pak, efisiensi persediaan atau tingkat kepuasan pelanggan? Kalau di saya lebih ke kepuasan pelanggan, Mas. Semakin banyaknya pelanggan yang puas, nah semakin baik. Seperti itu. Bagaimana penanganan terhadap karyawan yang tidak mencapai target produktivitas mereka? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di saya tuh nggak ada target lah, nggak ada target, jadi lebih ke kepuasan pelanggan. Nah, cuman dalam kondisi tertentu mungkin di saat ada komplain lah dari pelanggan, ya mungkin kita ada sedikit Menegur. ya mungkin sedikit teguran atau gimana gitu. Oke. Apa jenis insentif atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi dan berkualitas tinggi? Mungkin sih lebih ke uang tambahan, Mas. Jadi di saat gajian nih, akhir bulan nih gajian. Nah, di situ mungkin ada Uang tip gitu ya? uang tip khusus buat dia gitu. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam memastikan karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap produktivitas toko? Bagaimana menangani tantangan tersebut? Untuk tantangan khusus sih tidak terlalu, Mas. Sama halnya tadi di saat dunia karena bukan dunia kerja ya, di saat lingkungan lah. Iya, di saat lingkungan kerja nyaman, enjoy, dia pun pasti lebih produktivitasnya pasti lebih tinggi, Mas. Ya mungkin seperti itu. Jadi untuk tantangan tuh bagi bapak gak ada ya? Bukan nggak ada, tapi lebih ke minim, Mas. Oh, iya. Iya. Baik, segitu saja Pak untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa kami berdua tanyakan. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya. Iya, gak apa-apa. Terima kasih juga ya atas. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, siap. Judul dari observasi dan wawancara untuk penelitian ini yaitu tentang peran kinerja karyawan dalam meningkatkan produktivitas pelayanan di toko grosir LC. Selanjutnya yaitu pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggali tentang peran kinerja karyawan dalam meningkatkan produktivitas pelayanan di toko grosir LC. Juga karena ingin memahami pandangan pemilik toko mengenai kontribusi karyawan terhadap operasional toko. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan cara wawancara secara langsung dengan pemilik toko grosir LC seperti yang sudah tadi sampaikan di awal. Dari hasil wawancara terdapatlah latar belakang usaha. Motivasi usaha, alasan pemilik atau owner dari toko grosir ini membuka toko karena banyaknya pendatang membutuhkan tempat belanja terdekat. Melihat adanya peluang yang besar, akhirnya pemilik memutuskan untuk membuka toko dengan tujuan memudahkan pembeli atau si pendatang tadi agar tidak perlu belanja terlalu jauh. Untuk strategi pemasarannya yaitu dengan mengandalkan dari kepuasan pelanggan yang menyebarkan informasi ke orang lain. Misalnya ada pelanggan yang berbelanja di toko tersebut merasa puas dengan pelayanannya, merasa puas dengan harganya, sehingga pelanggan tersebut memberi informasi kepada saudaranya, mungkin kepada saudaranya dan lain-lainnya untuk berbelanja juga di toko grosir ini, sehingga kepuasan pelanggan inilah yang menjadi kunci utama dalam menarik lebih banyak pembeli dari toko ini. Nah, sekarang yaitu fluktuasi penjualan. Salah satu cara yang diambil oleh si pemilik toko khususnya untuk menjalankan tokonya dalam menghadapi situasi fluktuasi penjualan yaitu dengan penanganan harga. Dengan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan fluktuasi, maka langkah yang diambil oleh toko ini adalah dengan melakukan penyesuaian harga barang sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Nah, dari penyesuaian tersebut terdapatlah respon konsumen. Mungkin ada yang baik, ada yang tidak. Tapi karena kebutuhan sehari-hari, konsumen pun memahami situasi harga yang berubah-ubah dan tetap berbelanja di toko ini. Selanjutnya itu pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan
bagi toko ini sangat penting karena bisa membantu mengontrol operasional toko. Untuk toko groseri ini difokuskan pada saat keluar dan masuknya barang, tetapi untuk frekuensi waktunya tidak menentu karena tergantung pada saat stok barang habis. Sekarang yaitu pengelolaan karyawan. Karyawan sangat-sangat dibutuhkan untuk membantu operasional di toko ini. Kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pelayanan toko. Maka, dilakukanlah pengelolaan karyawan dengan cara yang pertama yaitu pelatihan. Untuk toko ini tidak ada pelatihan secara spesifik, hanya pengenalan dan pembagian job desk pada saat karyawan awal masuk kerja, serta dengan mengelola motivasi, komunikasi, dan kolaborasi antar karyawan dengan fokus pada suasana kerja yang nyaman dan enjoyable. Yang kedua yaitu ada pemantauan kinerja. Setelah tadi dilakukannya pelatihan, pemilik memantau kinerja karyawan terutama pada saat toko sedang ramai pembeli. Pemilik memantau dan mengingatkan karyawan agar bekerja lebih sigap karena toko ini mengedepankan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Poin utama pengukuran produktivitas kinerja karyawan dilihat dari kepuasan pelanggan. Maka evaluasi menjadi salah satu indikator atau salah satu faktor penting yang diterapkan oleh toko ini pada saat kondisi tertentu atau situasional. Contohnya pada saat ada komplain dari pelanggan, maka karyawan tersebut akan ditegur secara langsung. Begitupun sebaliknya, jika tingkat kepuasan pelanggan tinggi, maka karyawan akan diberi intensif atau penghargaan khusus. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.